Baik, sebelumnya terima kasih kepada Ibu dan teman-teman. Pada kesempatan kali ini, saya selaku perwakilan dari kelompok 14 akan membahas bagaimana sih farmakovigilans dari aproteinin. Yang pertama, identifikasi dari aproteinin. Awalnya aproteinin ini bernama penonaktivasi kallikrein. Aproteinin pertama kali diisolasi dari kelenjar peleti sapi pada tahun 1930 dan ia dimurnikan dari paru-paru bovinae pada tahun 1964. Awalnya digunakan dalam pengobatan pankreatitis akut karena dia menghambat enzim pankreas. Sebelum kemudian pada tahun 1960 dia mulai digunakan dalam pembedahan besar. Adapun nama generiknya yaitu aproteinin, nama dagangnya traslisol, golongan terapinya yaitu antifibrinolytik, inhibitor protease dan homestatik. Indikasi awalnya yaitu mengurangi perdarahan berlebihan saat operasi besar, terutama saat operasi jantung dengan mesin bypass, menurunkan kebutuhan transfusi darah selama prosedur bedah, dan menghambat proses fibrinolisis berlebihan atau pemecahan bekuan darah. Yang kedua, efek samping berat dari aproteinin ini. Yang pertama itu gagal ginjal akut, karena aproteinin dapat mengganggu aliran darah ke ginjal dan merusak sel-sel ginjal, sehingga ginjal ini tidak mampu menyaring darah dengan baik secara tiba-tiba. Yang kedua, reaksi anafilaksis, karena aproteinin berasal dari protein sapi, nah tubuh ini mengenali sebagai benda asing dan memicu reaksi alergi berat yang bisa mengancam jiwa, terutama pada pemberian ulang. Ketiga yaitu stroke, pembekuan darah yang terbentuk akibat pengaruh aproteinin dapat berpindah dan menyumbat pembuluh darah di otak. Hal ini akan menyebabkan sel-sel otak kekurangan oksigen dan mengalami kerusakan permanen. Selanjutnya itu serangan jantung. Aproteinin mempengaruhi sistem pembekuan darah sehingga dapat membentuk bekuan darah di pembuluh darah jantung atau koroner. Bekuan ini kemudian menyumbat aliran darah ke otot jantung, menyebabkan otot jantung kekurangan oksigen dan mati. Selanjutnya gagal jantung, aproteinin memicu pembentukan bekuan darah di pembuluh darah sehingga otot jantung kekurangan oksigen dan mengalami kerusakan. Otot jantung yang rusak tidak dapat berkontraksi dengan baik, akibatnya fungsi pompa jantung melemah dan terjadilah gagal jantung. Selanjutnya trombosis, aproteinin bekerja menghambat enzim plasmin yang bertugas memecah bekuan darah. Ketika plasmin ini dihambat secara berlebih, bekuan darah yang terbentuk itu tidak dapat dipecah dan dibersihkan oleh tubuh secara normal, sehingga bekuan darah membentuk dan menyumbat pembuluh darah di tempat yang tidak diinginkan. Inilah yang kemudian menyebabkan terjadinya trombosis. Yang ketiga, KTD atau kejadian yang tak diinginkan pada kasus aproteinin ini. Pertama, yaitu peningkatan angka kematian yang tidak terduga. Dari uji klinis oleh Bartrial mengungkapkan bahwa pasien yang menggunakan aproteinin ini memiliki angka kematian mencapai 6% pasca 30 hari operasi dibandingkan dengan pasien yang menggunakan obat alternatif lain dari aproteinin. Yang kedua, yaitu kejadian kardiovaskular dan cerebrovaskular. Aproteinin memicu pembentukan bekuan darah di pembuluh jantung sehingga meningkatkan risiko infark miokard dan gagal jantung sebesar 55%. Nah, bekuan darah itu juga dapat berpindah ke otak menyebabkan stroke dan ensefalopati atau gangguan fungsi otak seperti kebingungan dan penurunan kesadaran dengan peningkatan risiko sebesar 181%. Yang ketiga, kerusakan ginjal permanen. Dari studi Mangano et al. Tahun 2006 menemukan bahwa aproteinin ini meningkatkan risiko gagal ginjal yang membutuhkan dialisis sebesar 2 kali lipat. Aproteinin ini tidak hanya mengganggu aliran darah ke ginjal, tetapi juga merusak struktur sel tubulis ginjal secara langsung dan permanen, sehingga sebagian pasien itu terpaksa menjalani dialisis seumur hidupnya. Yang terakhir yaitu anafilaksis berat pada pemberian ulang. Selanjutnya, populasi terdampak aproteinin, yaitu khususnya pasien bedah jantung, pasien riwayat gangguan ginjal, pasien yang mendapatkan aproteinin lebih dari sekali, pasien dengan penyakit kardiovaskular berat, dan pasien dengan risiko tromboemboli tinggi. Selanjutnya, bagaimana proses farmakovigilans dari kasus aproteinin ini? Yang pertama, bagaimana ADR terdeteksi, yaitu melalui 3 cara, yaitu laporan spontan dari para dokter bedah seluruh dunia, yang mana mereka melaporkan kejadian yang tidak terduga dari pasien pengguna aproteinin, misalkan gagal ginjal mendadak, serangan jantung, stroke, dan kematian yang tidak terduga. Lalu kemudian laporan ini masuk ke sistem pelaporan resmi dunia, yaitu FDA, Yellow Card System, dan Audra Vigilance. Yang kedua, melalui studi oleh Mangano et al. Tahun 2006 pada 4.374 pasien operasi jantung di berbagai rumah sakit. Hasil studinya ini menemukan risiko gagal ginjal yang membutuhkan dialisis meningkat 2 kali lipat, risiko gagal jantung meningkat 55%, dan risiko kematian dan risiko stroke meningkat 181%. Nah, hasil studinya ini kemudian dipublikasikan di New England Journal of Medicine 2006 dan menjadi sinyal pertama bahaya dari aproteinin ini. Ketiga, yaitu melalui uji Bartrial, di mana hasil uji klinis Bartrial ini menemukan bahwa tindakan pasien yang menggunakan aproteinin ini memiliki angka kematian mencapai 6% pasca 30 hari operasi dibandingkan dengan pasien-pasien yang menggunakan obat alternatif lain dari aproteinin.
Setelah ADR terdeteksi, dilakukanlah pelaporan awal, di mana pada tahun 2006 Mangono et al. Tadi hasil studinya dipublikasikan di NEJM. Kemudian lembaga Food and Drug Administration menindaklanjuti hal tersebut dengan cara melakukan evaluasi keamanan dengan meminta data lengkap ke buyer selaku produsen dari aprotinin ini. Secara bersamaan pada tahun 2006 sampai 2007 peningkatan laporan spontan global meningkat dari sistem pelaporan FDA, local system, dan audit vigilance. Nah, pada tahun 2007 bulan Oktober, Data Safety Monitoring Board menghentikan uji klinis yang dilakukan oleh Bactriad. Lalu kemudian pada November 2007, produsen dari aprotinin ini yaitu Bayer secara rela menarik aprotinin dari sebagian pemasaran global. Jadi selanjutnya bagaimana investigasi regulator menindaklanjuti hal tersebut. Yang pertama yaitu dari lembaga FDA, dia membentuk panel ahli independen dengan mengevaluasi seluruh data keamanan dan menyimpulkan risiko aprotinin ini tidak dapat diterima sehingga mendukung penarikan penuh dari pasar. Begitu pula dengan Health Canada, dia juga melakukan investigasi dan mendukung penuh penarikan aprotinin. Kemudian EMA membentuk komite khusus CHMP, melakukan review independen dan merekomendasikan penanggulangan izin edar aprotinin di seluruh negara Uni Eropa. Nah, ketiga regulator itu sepakat risiko kematian, gagal ginjal, dan kerusakan kardiovaskular dari aprotinin ini tidak sebanding dengan manfaatnya. Kemudian bagaimana keputusan regulator? Yang pertama dilakukan penarikan obat. Pada tahun 2007, Bayer selaku produsen dari aprotinin ini terpaksa menarik aprotinin dari pasar global setelah tekanan kuat dari FDA, Health Canada, dan EMA. Penarikan ini dilakukan menyeluruh karena risiko kematian dan kerusakan organ dianggap tidak sebanding dengan manfaat mengurangi perdarahan operasi. Pembatasan, beberapa negara Eropa dan Kanada masih mengizinkan kembali aprotinin dengan syarat sangat ketat, yaitu hanya untuk pasien operasi jantung dengan risiko perdarahan yang sangat tinggi, dilarang pada pasien dengan gangguan ginjal, dilarang pada pasien untuk penggunaan kedua kalinya, dan wajib fasilitas resusitasi lengkap, dan wajib pemantauan fungsi ginjal dan jantung secara ketat. Yang ketiga, peringatan keamanan. FDA mewajibkan black box atau warning pada label aprotinin tentang risiko kematian, gagal ginjal, dan kardiovaskular. EMA mewajibkan pemantauan ginjal ketat dan melarang penggunaan pada pasien berisiko tinggi. Nah, seluruh regulator mewajibkan informed consent khusus kepada pasien. Bayer selaku produsen dari aprotinin diwajibkan mendistribusikan surat peringatan resmi kepada seluruh tenaga kesehatan. Selanjutnya, pelajaran klinis apa yang bisa kita ambil dari kasus aprotinin ini, yaitu dampak terhadap praktik farmasi. Yang pertama, perubahan seleksi obat. Dari yang awalnya asam tranexamat selaku obat alternatif dianggap lebih lemah, kini menjadi pilihan utama untuk menggunakan aprotinin. Yang kedua, penguatan peran apoteker. Yang ketiga, perubahan formularium rumah sakit. Untuk strategi pencegahan di masa depan, yaitu dilakukan penguatan post-marketing surveillance atau sistem pemantauan pasca pemasaran yang lebih ketat dan berkelanjutan. Yang kedua, dilakukan uji klinis independen. Yang ketiga, transparansi data, yaitu regulasi baru mewajibkan produsen obat melaporkan semua data keamanan secara transparan kepada regulator, termasuk data yang tidak menguntungkan produk tersebut. Yang terakhir, yaitu pelatihan pharmacovigilance. Nah, seluruh tenaga kesehatan kini diwajibkan mendapat pelatihan pharmacovigilance secara berkala agar mampu mendeteksi dan melaporkan ADR sedini mungkin. Nah, berikut merupakan kesimpulan dari materi kami. Teman-teman bisa membacanya sendiri. Lalu berikut referensi yang kami kutip untuk melengkapi bahan presentasi kami. Itulah tadi presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.